Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pagi hari ini kita akan mulai pelajaran dengan materi tema menjadi muslim yang toleran dan menjauhi kekerasan. Namun sebelum kita mulai pelajaran, kita awal dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang akan kita bahas pada hari ini yaitu Quran Surat Yunus ayat 40-41, di surat ke-10 yang ini. Tolong saya akan baca per kata, nanti diikuti, ditirukan biar benar bacanya. Kita tahu dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin wa in kadzabuka fakulli amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Saya ulangi lagi. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin wa in kadzabuka fakulli amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Di sini nanti ada hukum bacaan yang harus dibayan. Tapi sebelumnya coba kita lihat terjemahnya. Artinya di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepada Al-Quran dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi ini kaitannya dengan beriman kepada Al-Quran, isi Al-Quran. Ya. Nih. Kemudian ayat 41, artinya, jika mereka mendustakan kamu, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun berlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan. Maksud dari surat Yunus 40-41 ini mengabarkan kepada kita, ketika kita menyampaikan kebenaran, berdakwah kepada orang lain, kita sampaikan kebenaran tersebut, ya. Ada orang-orang yang memang mau menerima dan beriman, dan juga ada yang mereka tidak beriman. Dalam hal ini kalau dikatakan iman, mereka mungkin akan bicara bahwa saya iman, tapi kenyataannya banyak orang yang mengatakan iman tetapi tidak melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dalam Al-Quran. Ya, jika kita mengajak itu, ya marilah kita beri contoh yang baik, kita ajak kebaikan, tunjukkan kebaikan yang kita lakukan, dan tinggalkan apa yang dilarang. Itu adalah memberikan keteladanan yang baik. Tapi ketika mereka kita sampaikan dakwah itu kemudian menolak, dan mereka tetap kekeh, bahkan mengatakan apa yang kita sampaikan itu adalah kedustaan. Nah, di sini ayat 41. Maka katakanlah bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Jadi kalau sebagai seorang ustadz, sebagai seorang guru menyampaikan kebenaran kepada
santrinya kepada muridnya, kemudian ada santri atau murid yang mengatakan, ini kan urusan saya sendiri, ya sudahlah, kita tidak usah memaksakan, tetapi setidaknya kita sudah menyampaikan kebenaran. Karena apa? Kita yakin kebaikan yang kita sampaikan satu kata itu akan dicatat Allah satu kebaikan juga. Jadi jadilah orang yang mengajak kebaikan tersebut, jangan sampai mengajak orang kepada keburukan. Kita lanjutkan ke materi tajwid. Ya. Coba kita lihat lagi. Ini ada yang saya tandai, silahkan diperhatikan. Ini. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kadzabuka faqul li amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Saya sudah lingkari tanda-tanda hukum bacaan di sini yang saya sebutkan di sini. Nun sukun bertemu hak. Ini hukum bacaannya idhar kholqi. Yang sewarna juga wa minhum, ini juga idhar kholqi. Kemudian ada juga yang saya lingkari lagi garis merah, bundaran merah ini may yu'minu, nun sukun bertemu ya, may yu'minu. Kalau kita ngambil contoh itu kalimatnya ambil bukan nun sama ya, tapi may yu'minu, nun sukun bertemu ya. Ini idgham biguna. Sama dengan di sini bari mimma, tanwin bertemu mim, idgham bigunah juga. Kemudian ada di sini yang saya lingkari warna biru, man la yu'minu. Kalau mengambil jangan hanya man la yu'minu, satu kalimat ini. Nun sukun bertemu lam, ini hukum bacaannya adalah idgham bilaguna. Kemudian yang saya lingkari kuning, wa in kadzabu, nun sukun bertemu kaf. Antum, non sukun bertemu ta, ini hukum bacaannya ikhfa. Kemudian juga ada yang saya garis bawahi, wa minhum may yu'minu, mim mati bertemu mim, hukum bacanya idgham mimi. Sama wa minhum malla, nah ini idgham mimi. Kemudian yang saya garis bawahi ungu, bari'una, ya sukun itu matobi, sebelumnya harokat kasrah itu matobi bertemu dengan hamzah sehingga menjadi hukum bacaan mad wajib muttasil. Matobi bertemu hamzah dalam satu kata. Dibaca berapa? 5-6 harokat. Bari'una. Kemudian juga sini yang saya kasih warna pink. Ada matobi ma bertemu dengan hamzah, beda kata. Mimma a'malu. Nah, ma-nya ini panjangnya menjadi 5-6 harokat. Hukum bacanya mad jaiz munfasil. Tolong dipahami, dicermati lagi hukum-hukum bacaan yang saya sebutkan nanti. Ini ketika ada soal tidak kesulitan untuk menjawabnya. Kemudian kita lanjutkan ke materi berikutnya, ya kaitannya dengan hadis yang berkaitan dengan materi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Ani bani Abbasin radhiyallahu anhuma qala qila li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ayyul adiyani ahabbu ilallahi azza wa jalla. Qala al-hanifiyatus samhatu. Rawahu Ahmad. Yang artinya ya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seseorang. Pertanyaannya apa? Agama manakah yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla?
Beliau menjawab, agama yang lurus dan toleran. Dalam hal ini kita sebagai umat Islam, ya agama Islam yang toleran. Lurus dan toleran. Lurus itu sesuai dengan kaidah, saya dengan syariah, toleran tetap ada toleransi. Ini apa pemahamannya? Bahwa ketika kita beragama Islam dengan benar, itu tidak kaku. Ya, tidak kaku. Lakukan sesuai dengan syariat Islam, ya, tetapi tidak menerabas kebiasaan masyarakat menyampaikan kebenarannya. Nah, unsur-unsur hadis. Dalam hadis tersebut ada 3 unsur perlu dipahami. Yang saya garis bawah ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala qila li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini disebut sanad. Yang bergaris bawah ini disebut sanad. Sanad itu apa? Silahkan nanti cari sendiri penerangannya. Kemudian ayyul a'diyani ahabbu ila Allah azza wa jalla qala al-hanafiyatu samhatu. Yang saya garis bawah hijau ini adalah matan. Nah, matan itu apa? Matan ya, silahkan nanti cari ya. Waktu matan keterangannya. Ya, setidaknya ini ada sanad, ini ada matan. Kemudian rawahu Ahmad, yang di garis bawah ungu ini adalah riwayat rawi. Jadi ada sanad, ada matan, dan ada rawi. Kemudian kesimpulan dari materi yang saya sampaikan pagi ini, ya, satu, yang pertama, mengamalkan ajaran toleransi menurut Islam. Jadi ajaran toleransi yang menurut Islam apa? Setelah dengan cara tidak ikut serta dalam sistem keyakinan dan ritual ibadah agama orang lain. Jadi kalau kita toleransi terhadap agama lain, kalau Natalan umpamanya, kita tetap memberikan kesempatan, mereka tidak mengganggu kita menjaga ketenangan mereka, tidak merusuh, tapi kita tidak ikut masuk melaksanakan ritualnya. Itu yang namanya toleransi. Kenapa dalam Quran lakum dinukum waliyadin. Yang kedua, tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain, namun fungsi dakwah tetap dijalankan. Ya, tidak memaksakan harus mengikuti agama yang kita miliki, tetapi kita mengikuti dakwah, sampaikan kebenaran ya, dengan apa? Dengan tindak tanduk kita, dengan kata-kata kita. Yang ketiga, berbuat baik kepada seluruh umat manusia tanpa membeda-bedakan suku, ras, maupun agama. Nih, jangan sampai terjadi pelecehan. Sekarang ada kriminalisasi katanya dengan apa? Menjelek-jelekan karena berwarna kulit hitam. Karena ini termasuk dilarang oleh Islam, tidak boleh. Kemudian menjunjung nilai persaudaraan. Berbeda dalam hal tertentu bukan berarti harus memusuhi. Kita sendiri dalam umat Islam ada berbagai aliran, ya, Muhammadiyah dengan NU. Silahkan mereka melakukan keyakinan yang mereka yakini itu benar berdasarnya, ya sudah, kita kalau tidak mengikuti ya sudah. Tidak boleh memaksakan, sehingga persaudaraan lebih utama. Yang mau melaksanakan tahlilan monggo, yang tidak ya jangan dipaksa. Dan begitu. Ini dalam toleransi, hal-hal bukan berarti harus bermusuh. Beda tidak harus dimusuhi. Nah, ini. Yang kelima, berhati-hati dalam berkata agar tidak menyakiti hati orang lain. Ini perlu hati. Saling merasa lebih benar, kemudian menjudge, menghakimi, ya, ini salah, tidak boleh. Kemudian mudah memaafkan kesalahan orang lain, ya. Dan orang itu yang bersalah ini mudah disampaikan, tapi berat, tapi kita harus bisa melaksanakan, ya. Yang terakhir, menghindari perdebatan yang tidak produktif, ya. Kalau agama sudah dijadikan komoditas perdebatan, itu tidak boleh. Kenapa jadi pertentangan nantinya? Apa yang kita yakini, itulah yang kita laksanakan. Seperti itu. Demikian jelasan dari materi Quran, surat Yunus 40:41 dan hadis tentang toleransi. Demikian materi yang saya sampaikan, semoga ada manfaatnya dan bisa dilaksanakan. Terima kasih, banyak kurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.